Setiap pembina yayasan pasti ingin sekolahnya berjalan dengan baik. Ingin guru-gurunya profesional, manajemen rapi, budaya kerja sehat, dan hasil didik yang membanggakan. Semua itu mulia dan sangat wajar. Tapi pertanyaannya, siapa yang disiapkan untuk memastikan semua itu bisa terjadi? Dan sistem apa yang menopang harapan-harapan tersebut? Karena niat baik saja tentu tidaklah cukup. Keinginan agar sekolah berjalan dengan baik tanpa disertai sistem yang mendukung hanya akan membuat semua orang menjadi bingung dan pada akhirnya mengalami kelelahan. Banyak kepala sekolah merasa menjadi pelaksana tunggal dari ekspektasi yayasan. Banyak guru merasa tuntutan tinggi, tapi arah dan sistem kerja yang tidak jelas. Sementara para manajer lainnya merasa terjepit. Di satu sisi diminta hasil, di sisi lain tidak diberikan alatnya. Inilah yang sering terjadi. Yayasan ingin sekolah berlari tapi tidak pernah memastikan siapa yang memegang kemudi. Struktur tidak jelas, prosedur belum optimal, tugas ganda, kewenangan kabur, dan keputusan hanya bergantung pada siapa yang berani ambil. Kalau sistem tidak disiapkan, sekolah bisa jadi akan tetap berjalan, tapi dengan beban improvisasi yang tinggi. Bukan berdasarkan desain, tapi karena terpaksa bergerak. Dan ini berbahaya, karena saat individu lelah, tidak ada sistem yang mampu menopangnya. Ketika pemimpin berganti, semua mulai dari nol lagi. Tidak ada keberlanjutan dan tidak ada memori institusi. Sekolah itu bukan hanya tempat belajar para murid atau siswa, tapi organisasi yang kompleks, yang butuh fondasi jelas, struktur kerja, alur komunikasi, pendelegasian wewenang, standar layanan, hingga mekanisme pengambilan keputusan. Tanpa semua itu, sekolah akan selalu mengandalkan orang kuat. Dan ketika orang itu pergi, sistem akan runtuh. Maka kalau kita ingin sekolah berjalan dengan stabil, yayasan tidak boleh hanya memberikan target, tapi juga menyiapkan sistem. Sistem bukan berarti birokrasi kaku, tapi alur kerja yang disepakati, peran yang jelas, dan budaya kerja yang dibangun bersama. Jika hari ini sekolah terlihat stagnan, bukan berarti gurunya tidak mampu. Bisa jadi sistemnya memang tidak mendukung. Dan jika kepala sekolah terlihat bingung, bukan berarti dia lemah. Bisa jadi tanggung jawabnya besar, tapi tidak ditopang oleh struktur yang kuat. Maka mari kita mulai dengan pertanyaan jujur. Sudahkah yayasan menyusun sistem yang mendukung pelaksanaan di lapangan? Apakah peran kepala sekolah ditopang dengan kewenangan dan SDM yang cukup? Apakah target yang diberikan disertai alat untuk mencapainya? Karena sekolah tidak akan bisa berjalan hanya dengan harapan. Ia butuh sistem. Dan sistem tidak akan tumbuh sendiri. Ia harus kita bangun.